Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, Mas? Jelas, Pak. Oke. Oke, untuk kali ini saya akan membahas ya tentang ini masih masih agak teoritis, tapi kita juga ada nanti pendekatan praktisnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang wirausaha kita habiskan di awal, nanti sebenarnya wirausaha itu praktis ya, ilmu praktis dan harus action secepatnya ya. Gitu. Jadi tapi harus juga secara teori harus menguasai. Jadi step-stepnya untuk wirausaha itu harus ngerti. Apa yang harus ngerti? Ya, kemarin sudah saya jelaskan secara gamblang mengenai bagaimana kita menyusun peta wirausaha itu dalam bentuk bisnis model kanvas ya. Jadi bisnis model kanvas ini eh, bisa kita lihat dalam satu kanvas saja. Jadi di situ nanti ada visi misi, kemudian juga ada description produk, kemudian segmentasi pasar, kemudian juga value proposition, channel, dan seterusnya hingga cost structure. Jadi setiap komponen wirausaha Anda harus bisa paling tidak menguasai karena di sini nanti Anda seorang manajer dan seorang pemilik usaha. Jadi semua lini usaha itu harus ngerti ya. Eh, walaupun walaupun sekarang masih single fighter atau pengusaha sendiri ya, usaha sendiri mulai dari packing hingga atau mulai dari eh, katakanlah produksi hingga ke pemasaran masih sendiri, tapi paling tidak lini-lini usaha itu Anda menguasai secara paling tidak secara konsep ya. Kalau teknis itu bisa dipelajari. Katakanlah dalam sisi pemasaran itu nanti kan harus ada banyak sekali yang harus dipelajari ya. Dari sisi produksi juga banyak banyak hal yang harus dipelajari. Kemudian juga keuangan ya. Tentunya ketika kita berdiri sendiri atau usaha sendiri tidak mungkin kita mengerjakan semua ya. Harus ada job deskripsi, harus ada penugasan atau delegasi kepada masing-masing divisi itu. Ya, kita harapannya nanti harus berpikir ke depan bahwa kita eh, suatu saat akan menjadi besar dan mempunyai karyawan ya. Nah, karyawan-karyawan ini harus kita berdayakan semaksimal mungkin sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan organisasi itu tercapai ya. Dan kita tidak capek sendiri ya. Kadang kita ngeluh ketika kita berwirausaha semua kita lakukan sendiri ya. Akhirnya kita merasa capek ya. Ternyata susah ya untuk mendapatkan segini ya. Omset segini harus harus mulai bangun subuh hingga larut malam ya. Nah, itu nanti Anda akan merasakan dan mengharuskan untuk belajar ilmu manajemen ya. Bagaimana manajemen sumber daya manusia yang baik. Oke, kita kembali ke masing-masing produk. Saya yakin Anda sudah punya produk semua ya. Jadi mulai mengenali produk Anda, ya produk Anda dikenali, kemudian juga diresapi apa-apa yang kira-kira menjadi value atau menjadi nilai tambah dari produk Anda. Kemudian bagaimana Anda bisa mengolah atau bisa membuat semacam SOP masing-masing ini terhadap dari produk Anda ya. Jadi mulai apa namanya? Mulai dari katakanlah kalau kalau reseller ya mulai dari menerima dari supplier, kemudian stocking atau stock control, kita labeling misalnya, kemudian kegiatan pemasarannya seperti apa, kemudian ketika ada order itu alurnya seperti apa. Nah,
kemudian habis itu packaging, dan yang terakhir adalah pengiriman. Juga yang customer relationship-nya. Jadi untuk menjaga kepuasan pelanggan itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita tahu alur dari masing-masing production, masing-masing dari bisnis Anda. Alurnya seperti apa, ya. Ya, mungkin yang pertama Anda harus ngerti struktur organisasi. Walaupun masih single factor, masih usaha sendiri, Anda coba membuat struktur organisasi usaha Anda. Jadi Anda berandai-andai aja ketika nanti besar, usaha Anda itu seperti apa, seperti organisasi perusahaan seperti apa. Dalam usaha Anda itu diperlukan skill semacam apa, itu harus Anda petakan dalam bentuk struktur organisasi, ya. Struktur organisasi itu macam-macam, ya. Paling mendasar adalah struktur organisasi bisnis itu yang jelas ada direktur, kemudian ada produksi, ada finansial, kemudian ada marketing, kemudian ada research and development, ya. Kemudian juga SDM, ya. Minimal 5 pilar itu. Mungkin risetnya SDM-nya nanti belakangan. Tapi harus ada gambaran secara mendetail tentang struktur organisasi. Jadi Anda punya gambaran. Saya seorang bos itu nanti kerjaan dalam usaha saya itu apa saja, itu harus menguasai, ya. Finansial, bagian finansial itu yang dicatat apa saja, yang dilaporkan apa saja, itu harus Anda sebagai pengusaha atau sebagai bos di sini harus mengerti. Anda butuh apa ketika ada cash flow atau keluar masuk uang itu, Anda harus ngerti. Kemudian bagian produksi harus ada aliran eh, aliran bahan baku. Mulai misalnya Anda produksi, ya, bahan baku sampai bahan jadi itu prosesnya seperti apa, membutuhkan bahan-bahan supplier seperti apa, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan itu apa saja, itu harus dikuasai juga. Kemudian di bagian pemasaran, ya, kemarin juga sudah dalam mata kuliah yang lain mungkin Anda sudah membuat SOP tentang pemasaran, bagaimana memasarkan produk ini. Yang pertama memilih channel-channel untuk pemasaran itu apa saja. Nah, channelnya apa dipilih, kemudian bagaimana proses pemasarannya. Kemudian ketika ada tim, tugas-tugas tim itu apa saja. Nah, itu harus jelas. Nah, itu nanti ini ada saya share tentang bagaimana kita salah satu lini produksi, ya. Salah satu lini produksi. Saya sudah share di Google Classroom, ya, materinya, kemudian di situ ada materi dan ada lambat sekali. Judulnya adalah produksi dan proyeksi keuangan. Sudah bisa dilihat, ya, materinya. Jadi produksi itu apa sih? Produksi itu adalah suatu kegiatan membuat barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dikatakan produksi itu ketika Anda mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Misalnya seorang penjahit mengolah kain menjadi pakaian yang siap jadi, atau pabrik roti yang mengolah bahan baku menjadi roti yang siap dimakan. Proses produksi merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah usaha yang harus direncanakan dan harus dipikirkan dengan matang, ya.
karena berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan kualitas barang yang dihasilkan. Sebelum melakukan produksi, pastikan biaya produksi itu dihitung dengan benar agar pengusaha tidak mengalami kerugian. Ya. Kita step by step, simple sekali di sini. Nah, produk apa yang Anda jual sekarang? Jadi nanti teman-teman silahkan diisi di LKS-nya, produknya apa saja, kemudian sumber daya utamanya apa, modal awalnya berapa, kemudian alur produksinya seperti apa. Dalam memproduksi suatu barang atau jasa, mengetahui sumber daya utama dan aliran proses itu hal yang sangat penting. Dalam memulai sebuah usaha, sumber daya utama itu dibagi menjadi dua, yaitu peralatan yang digunakan untuk mendukung suatu produk dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Ya. Misalnya peralatan tadi keripik bayam ya, peralatan yang digunakan. Jadi dalam membuat suatu produk pasti dibutuhkan alat-alat untuk mendukung proses produksi. Misalnya contoh produksi jahitan tentunya dibutuhkan adalah mesin jahit, benang, gunting, penggaris, dan sebagainya. Jika membuat kue membutuhkan kompor, wajan, panci, dan sebagainya. Nah, kemudian tulis ya, tulis nanti ada kolom. Silahkan tulis beberapa alat yang digunakan untuk proses produksi Anda. Ya. Misalnya di sini ada wajan berapa unit, kemudian kompor, kemudian baskom, sendok penggorengan, sendok makan, tabung LPG, timbangan, dan sebagainya. Nah, nanti silahkan ditulis di situ. Ya. Ini untuk bisnis awal mungkin kita perlu mengkalkulasi tentang modal yang dibutuhkan di awal. Ya. Kalau misalnya modalnya sudah atau asetnya sudah dimiliki oleh teman-teman, nanti saya sudah punya apa namanya wajan misalnya, ya udah tapi harus dinilai sebenarnya, harus dinilai kira-kira berapa wajannya. Supaya apa? Supaya nanti modal awalnya itu memang bisa diukur. Ya. Kemudian selain mengeluarkan biaya pengadaan alat, terdapat juga beberapa biaya yang harus dikeluarkan pada awal usaha untuk memulai usaha itu dengan lancar. Yang pertama mungkin biaya promosi awal. Yang kedua biaya sewa tempat. Kalau ada ya, atau biaya katakanlah kalau penjual Anda jual di pinggir jalan itu biaya untuk sewa, katakanlah sewa tempat, kemudian sewa rombong ataupun beli rombong dan sebagainya. Kemudian biaya resiko, jumlah uang yang disediakan untuk jaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya basi tidak terjual, tepung tumpah, telur pecah. Nah, itu harus Anda juga alokasikan dana-dana semacam itu ya. Mungkin di awal harus lebih tinggi ya, karena apa? Karena kita belum tahu ritme usaha kita. Kalau kita sudah tahu ritmenya, itu nanti akan ngerti, oh ternyata saya ketika produksi ini yang kemungkinan resiko itu misalnya 10% ya. Nah, itu Anda harus menyediakan dana-dana itu untuk biaya resiko ya. Kemudian uang yang digunakan untuk membeli bahan baku di awal produksi ya. Itu harus disediakan juga. Anda kalkulasi Anda mau memproduksi berapa satu harinya. Nah, itu nanti Anda kalkulasi, Anda beli tepung berapa, Anda beli bayam berapa, Anda beli garam berapa, minyak goreng berapa. Nah, itu dikalkulasi. Ketika dalam satu adonan itu misalnya 1 kilo. Kemudian biaya nah
itu nanti ditulis kira-kira berapa biaya yang diperlukan pada waktu memulai produksi. Misalnya di sini ada 720. Ini asumsinya adalah biaya tempat itu tidak dihitung. Kemudian dari total biaya yang dibutuhkan di awal usaha itu adalah nilai barang atau peralatan ditambah dengan biaya-biaya awal usaha, ya, promosi dan bahan baku dan seterusnya itu berapa. Nah di situ nanti akan ketemu awal dari biaya awal dari Anda berusaha. Sangat simpel sekali karena ini dicoba modul ini adalah modul kewirausahaan yang bisa digunakan untuk semua orang dari nol ya sampai, dan ini bisa diaplikasikan ya, mungkin secara detail mungkin ada juga yang detail untuk program akuntansi usaha, tapi ini saya ambilkan yang paling sederhana. Jadi biaya peralatan, alat-alat produksinya apa, kemudian biaya operasional katakanlah seperti itu, baik biaya awal untuk memulai usaha itu selain peralatan itu apa saja. Itu di total. Jadi itu ketemu ketemu modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Kemudian yang kedua, harus memahami alur proses produksinya seperti apa, ya. Ini nanti sudah saya kasih form kosong untuk diisi. Ini bisa juga diaplikasikan di bentuk jasa juga ya. Jasa kan ada prosesnya di situ ya, ada proses mulai menerima pelanggan hingga treatment terhadap pelanggan ya. Kemudian juga komunikasi terhadap pelanggan, pengiriman atau dan sebagainya. Itu bisa walaupun tidak sepanjang ini ya, mungkin Anda bisa sederhanakan karena memang tahapan setiap produksi itu berbeda-beda. Ini sebagai contoh aja proses produksi keripik bayam ya. Jumlah langkah produksinya bisa beda-beda tergantung dari proses yang akan dilakukan. Misalnya tahap 1, pembelian seluruh bahan baku. Ya, bahan bakunya dihitung apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua, setelah bahan baku datang nanti daun bayam dicuci bersih terlebih dahulu lalu ditiriskan. Ya. Kemudian berikutnya adalah mencampur semua tepung menjadi satu dan diaduk rata. Tahap 4, memasukkan semua bumbu yang dihaluskan ke dalam campuran. Kemudian menambahkan garam dan penyedap rasa dan diaduk hingga merata. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan pas. Dan celupkan 3 lembar bayam ke dalam adonan. Panaskan minyak goreng bayam yang sudah dicelup ke adonan. Lalu lakukan sampai selesai. Tunggu hingga matang, angkat dan tiriskan. Tahapan akhir, masukkan ke dalam kemasan, timbang, beri label dan quality control. Nah, itu adalah proses produksi keripik bayam ya. Keripik bayam proses produksinya aja itu baru penyediaan pembelian bahan mentah hingga packaging ya. Setelah itu ada lagi kan, setelah itu misalnya setelah diproduksi Anda misalnya tata di bagian stok ya, kontrol stoknya seperti apa ya. Kemudian belum lagi kalau misalnya proses pemasarannya itu juga ada tahapan-tahapan sendiri. Nah, saya harap Anda nanti membuat tahapan yang katakanlah kalau misalnya produksi ya, kalau jasa ya jasa ya. Jasa itu terserah ya, berdasarkan pengalaman Anda itu seperti apa ya. Mulai dari orderan masuk sampai pembayaran ya di kasir itu seperti apa proses. Itu Anda tulis satu persatu di situ. Ini untuk apa sih? Supaya Anda menguasai betul dari prosesnya, proses awalnya. Nah, ketika nanti sudah besar ya, tidak menutup kemungkinan
tiap tahap itu ada satu orang ya. Katakanlah sudah dalam bentuk pabrik besar ya. Tahapan satu pembelian itu satu orang. Kemudian yang bagian cuci itu satu orang. Nah, di situ ada 9 atau 10 orang ya. 10 orang yang melakukan proses produksi itu. Nah, ketika proses produksi sudah dilakukan, tentunya ada nanti kontrol, namanya kontrol keseimbangan antar produksi atau antar tahap ya. Katakanlah seperti ini. Tahap satu ternyata lebih cepat dari tahap 2. Tentunya akan ada ketidakefisienan antara line 1 atau proses 1, tahap 1 dengan proses 2. Yang terjadi adalah barang menumpuk ya. Orang tahap 2 itu sangat lambat sekali dalam mengerjakan sesuatunya. Nah, oleh karena itu dari sekian proses itu kita coba analisis kira-kira yang karyawan yang paling beler ya, paling susah atau paling lambat itu yang mana ya. Kita bisa identifikasi di situ. Nah, proses identifikasi ini untuk apa? Untuk apa namanya? Ya, untuk mengupgrade orang supaya cepat bisa mengimbangi dari proses-proses yang lain itu seperti apa. Ini akan memakan atau akan rumit sekali ya proses produksi itu kalau sudah menyangkut tentang SDM, apalagi SDM-nya sudah banyak, tiap tahap itu sudah punya yang menjalankannya ya. Itu istilahnya dalam ilmu manajemen produksi itu adalah WIP ya, WIP, waste in process ya. Jadi sampah-sampah di proses itu harus cepat-cepat sampah produksi ya. Maksudnya sampah-sampah itu bisa berupa barang dalam proses ya, menumpuk di proses 2 karena proses 3 itu tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu ya, atau barang itu katalah terlalu cepat, proses berikutnya itu nah, seperti itu. Jadi keseimbangan produksi itu nanti akan sangat menentukan tingkat efisiensi dari proses produksi ya. Dan akan menentukan nilai jualnya juga. Karena apa? Karena ketika nanti karyawan banyak nganggurnya, itu nanti kita kan harus harus bayar terus tiap jamnya atau tiap harinya atau kita hitung per jam misalnya. Nah, itu nanti akan menimbulkan pembengkakan biaya dari sisi karyawan sementara input dari dan output dari produksi tidak tercapai ya. Nah, itu sangat sangat menentukan, makanya kenapa prosesnya sama, bahan bakunya sama, harga jualnya kok lebih murah. Nah, itu salah satunya adalah mereka yang bisa mengefisienkan proses produksi ya. Ketika mereka sudah mengefisienkan proses produksi, maka akan bisa dihitung berapa efisiennya ya. Misalnya ada 2 orang berkompetisi ya menjual keripik bayam. Bahan bakunya sama, bayamnya katakanlah 1 kilo 5.000. Tapi harga jualnya yang satu bisa 10.000, yang satu kok bisa 8.000 ya. Ada di mana? Padahal kalau misalnya saya hitung-hitung karyawannya sama, kok bisa lebih murah. Nah, itu mungkin rahasia di produksinya. Nah, itu merupakan manajemen tersendiri yang harus kita pecahkan ya. Harus kita seimbangkan ya. Saya dulu produksi yang CD itu juga seperti itu karena modelnya line juga. Jadi yang motong sendiri, kemudian yang jahit paha sendiri, yang jahit pinggang sendiri, dan itu nanti kalau ada penumpukan di salah satu itu akan timbul masalah ya. Yang satu karyawan itu lebih cepat, sementara yang lainnya lambat, itu akan menjadi masalah ya. Masalahnya tentunya selain waktu itu sangat berpengaruh terhadap harga jualnya. Juga nilai borongan atau nilai
ya borongan lah harian, kalau misalnya harian itu nanti juga akan berpengaruh. Sehingga kita bisa mengukur apakah kita bersaing atau tidak. Nah, ketika sudah jalan lancar, tidak ada WIP atau WIP di proses antar proses, maka semua lancar, tahap 1, tahap 2, input outputnya sama, misalnya 10 in, 10 out, tahap 2 juga sama, jadi tidak ada penumpukan bahan baku di situ, maka yang terjadi adalah akan akan terjadi efisiensi yang tinggi, ya. Nah, ada masalah lagi, katakanlah ini proses sudah jalan, ya. Proses sudah jalan, kemudian ada salah satu karyawan yang tidak masuk. Apa yang terjadi? Akan terjadi penumpukan juga di situ. Apalagi ada 2 karyawan yang masuk. Misalnya tahap 1 karyawan tahap 1 sama tahap 8 nggak masuk. Udah itu udah kacau. Nah, itu diperlukan manajemen sumber daya yang harus mumpuni, ya. Setelah harus ada serepnya di situ. Jadi nanti dipilah-pilah tingkat keahliannya. Yang bisa tahap 1 siapa, yang bisa tahap 2 siapa, yang bisa merangkap tahap 1, tahap 2 siapa. Nah, itu kita harus bisa kategorikan dan klasifikasikan berdasarkan keahliannya, ya, berdasarkan juga kemampuannya dalam melakukan proses produksi, ya. Yang goreng itu misalnya, ya, yang goreng nggak masuk. Nah, tentunya kita harus cari karena yang goreng itu sangat krusial, ya. Oleh karena itu dalam pekerjaan-pekerjaan yang kritikal itu yang sensitif, yang hanya beberapa orang aja yang bisa melakukan. Nah, itu harus kita buat serepnya, ya, serepnya. Jadi ketika ada yang goreng itu tidak masuk, kita punya serepnya. Oh, ini punya keahlian yang sama dengan dia, ya. Maka dari itu sebelum kita merekrut karyawan, kita harus bisa memanage, ya, karyawan itu dengan detail semacam itu. Sehingga ketika ada nanti ketimpangan di produksi, maka kita bisa take over secara cepat, ya. Coba bayangkan kalau misalnya satu macet itu nanti akan kacau. Oke, ya. Ini sekedar pengetahuan Anda nanti kalau misalnya harus ngerti prosesnya. Bisnis Anda harus ngerti proses dari awal sampai akhirnya. Sehingga ketika ada proses yang katakanlah lambat, katakanlah bermasalah, Anda langsung bisa mengambil alih atau bisa menyelesaikan. Kemudian biaya produksi, ya, kita mulai mengidentifikasi biaya-biaya. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yang akan dijual. Biaya produksi merupakan biaya tidak tetap, karena besar kecilnya tergantung dari sedikit banyaknya jumlah produk yang akan dibuat. Jika dibuat banyak maka biayanya akan besar, tapi jika dibuat hanya sedikit maka biayanya hanya sedikit. Dalam hal menghitung biaya ada 3 yang harus diperhitungkan. Yang pertama biaya bahan baku langsung. Bahan baku utama yang digunakan untuk produksi yang tidak bisa digantikan dengan bahan baku lain, ya. Misalnya membuat pisang goreng termasuk biaya bahan baku langsung, yaitu pisang, tepung, telur, air, dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk membayar orang yang melakukan proses pembuatan produk. Kemudian biaya pendukung, semua biaya mendukung dalam proses produksi di luar biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya termasuk biaya pelengkap atau pendukung saja. Bisanya yang termasuk biaya pendukung misalnya kemasan, ya, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya biaya-biaya yang dijumlahkan adalah 3 biaya, ya. Disebut harga pokok produksi atau HPP. Apakah penting menghitung HPP? Sangat penting, ya, karena kalau meleset Anda menghitung HPP, maka Anda tidak akan untung, ya. Kecuali Anda
sudah tahu ya, reseller itu sangat mudah. Kalau reseller harga beli kemudian dijual berapa itu mudah. Tapi kalau misalnya Anda bergerak di bidang produksi itu harus detail ya, harus detail sehingga setiap aktivitas, setiap barang yang digunakan atau sisa barang itu harus dihitung. Supaya apa ya, HPP-nya ketemu dengan detail ya. Kalau HPP-nya tidak detail itu nanti kita nggak tahu apakah rugi, apakah untung ya. Nah, ini contohnya biaya langsungnya ya, biaya bahan baku langsung dan bayam, tepung beras, tepung kanji, bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, asam. Jumlahnya ini ya dalam satu proses produksi. Mereknya, kalau bisa mereknya, nama penjualnya ini, suppliernya berapa ya. Nah, itu biayanya berapa? Langsungnya ditulis di situ. Kemudian biaya produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan satu orang, biaya per orangnya 5.000. Itu per paket ya, per paket dalam satu kali produksi ya. Misalnya ini cuma berapa kilo ini? Cuma satu adonan ya, tepung berasnya 250 grup atau 50 lembar. Nah, kemudian biaya pendukungnya apa? Misalnya untuk transportasi, bensin, kantong plastik, label ya dan sebagainya. Silakan diisi berapa. Nah, berarti ketemu nanti HPP-nya A plus B plus C. Biaya produksi langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya pendukung. Ya. Itu adalah HPP-nya. Setelah menghitung HPP, berikut mencari HPP per unit per bungkus. Ya. Caranya mudah, HPP dihitung di atas, dibagi dengan produk yang dihasilkan. Contohnya cara menghitung HPP. Ya. Berarti misalnya dapatnya 5 bungkus, berarti HPP-nya adalah 12 ya, karena total produksinya adalah 60. Nah, menetapkan harga jualnya ya tergantung nanti harga jualnya kita sudah ketemu HPP-nya ya, misalnya 12.000 tadi, maka untuk harga jualnya kira-kira berapa? Apakah 10.000, 12.000 ataukah 14.000? Nanti dikonversikan juga dipantau juga, riset juga tentang pesaingnya jual berapa. Nah, tapi kita tidak bisa berpatokan pada pesaing ya. Karena apa? Pesaing itu mungkin proses produksinya juga beda, kualitasnya juga beda. Kalau misalnya mereka lebih murah, mereka bisa jual 12.000 misalnya, kita harus kreatif juga. Secara efisiensi seperti apa di produksi? Apakah sudah efisien atau belum? Kalau misalnya sudah efisien, kita harus berpikir ulang ya. Oh, ternyata kemasan kita lebih bagus. Nah, itu dijadikan value dari produk kita ya. Jangan langsung grogi ketika orang atau ketika pesaing kita menjual harga yang lebih murah. Kita coba efisiensi kita bagus enggak? Kalau misalnya udah bagus ya udah, kita memang harus katakanlah kemasan kita yang lebih bagus dari dia, seperti itu, dari pesaing kita. Oke, yang penting jangan rugi, jangan ikut apa yang namanya, jangan grogi lah ketika misalnya oh pesaing kita 12.000, kita HPP aja 12.000 belum dapat untungnya. Kalau saya jualan di atas 12.000 mesti tidak laku, jangan seperti itu. Kita harus gali value-nya ya, value-nya seperti apa, seperti kita menggali keunikan dan keunggulan produk kita pada pertemuan sebelumnya. Kita harus gali produk kita keunggulannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keunggulan pesaingnya seperti apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, baru kita ketemu formula. Oh, ternyata produk saya itu layak dijual 15.000 karena apa? Karena 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah analisis pesaing dan analisis yang lain. Nah, itu.
Jadi seperti itu bagaimana kita membuat proses produksi ya, membuat aliran produksi. Anda juga harus bisa. Nah, di situ sudah saya share. Coba Anda nanti download lembar kerjanya, Anda coba belajar ya. Kira-kira proses produksi dari produk saya itu seperti apa. Supaya apa? HPP-nya ngerti ya. HPP-nya ngerti dan kita jualan tidak kalau sudah ngerti HPP kita jualan kan enak ya. Kita jual 20.000 katalah. Ditawar 15.000 karena HPP-nya 12.000 ya lepas aja seperti itu. Nah, itu dari materi kali ini ya tentang proses produksi dan bagaimana memproyeksi keuangan ya, memproyeksi keuangan dan nanti akan tentunya atau ada yang mau sharing ya saya gini Pak produksinya seperti ini ya. Nah, kalau saya tanya dari teman-teman di sini kira-kira HPP sudah tahu apa belum ya. Kalau reseller gampang ya lebih gampang ya HPP. HPP harga beli apa namanya harga belinya itu ya harga belinya berapa itu HPP mungkin ditambahkan eh, ongkos untuk ngambil atau ongkos kirimnya ya ongkos kirim. Halo? Ya? Nah, masih mendengarkan semua ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah. Saya kira kita ngomong tadi tidur semua ya. Oke. Ini sing gambar iwak sapa Ega? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi harapan saya walaupun mungkin agak hitung-hitungan ya, kadang orang males ngitung ya. Tapi paling enggak Anda punya gambaran tentang harga dasarnya itu seperti apa. Harga dasar produk saya itu seperti ini ya. Apalagi yang proses produksi, yang di sini produksi siapa? Produksi si Beta ya produksi ya. Si siapa? Ekawati, Setia Ekawati apa? Reseller ya? Atau bikin sendiri? Masih dropship, Pak. Oh, Dropship. dropship itu HPP-nya lebih mudah hitungnya ya. Ya, Pak. Lek Beta itu yang bunga itu toh? Ya, Pak. Nah, itu HPP sudah tahu toh untuk menghitung HPP-nya. Jadi HPP itu harus detail ya Mbak Bet ya. Kalau bisa walaupun dikerjakan sendiri, tenaga kita itu harus dihargai ya. Saya ngelembur 1 hari 1 malam ya, misalnya 24 jam, ternyata cuma menghasilkan 1 bunga misalnya. Nah saya kerja itu berarti bunganya harganya berapa? Harganya katakanlah cuma 15.000. Nah 15.000 itu kalau untuk kerja 1 hari 1 malam kan enggak bisa ya. Nah kadang teman-teman biasanya kalau startup atau pebisnis awal itu
tenaga kerja sendiri itu tidak diperhitungkan ya. Tidak pokoknya tenaga pokoknya apa namanya? Tenaga ya. Gitu. Hanya menghitung tentang apa namanya? Bahan bakunya saja. Bahan bakunya saya beli 10.000, saya jual 15.000. Kelihatannya untung. Namun kita nggak tahu ketika kita membeli bahan baku itu butuh bensin misalnya. Kita butuh parkir. Kemudian kalau di tengah jalan ada bocor ban, kita harus nempelkan. Nah, itu kan biaya-biaya tak terduga yang tidak bisa kita prediksi. Nah, untuk HPP itu harus itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya biasanya ngajar itu cuma 1 jam, yang lainnya diskusi gitu. Ternyata kalau nggak ada diskusi ya berarti cuma 1 jam. Tapi ada tugas ya di Google Classroom ada tugas. Nah, itu yang lama itu mungkin nanti ya. Jadi saya buka aja tentang wawasan di Zoom meeting ini, kemudian ada tugas silahkan di-download, kemudian ada proses produksi di situ, dihitung apa namanya? Biaya-biaya yang dibutuhkan dari modal hingga penentuan HPP ya. Itu yang baru diupload pukul 8 tadi Pak ya kalau nggak salah. Ya, saya share jam 8.00. Silakan masuk ke Google Classroom. Nah, ada materinya juga. Contohnya yang saya presentasikan tadi ya. Contohnya ada, Anda tinggal menyesuaikan dengan produk yang Anda jalankan sekarang ya. Oke. Oke ya. Kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Silakan dibaca-baca masuk ke Google Classroom ya. Materi-materi hari ini. Harapan saya setelah mengerjakan nanti Anda sudah pandai menguasai dan mengerti, memahami bagaimana menguasai atau bagaimana menguasai dari proses produksi dan penentuan dari harga pokok produksi ya. Dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.